Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilky Putra Juliansa, NPM A1G019015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tari kejai. Disebutkan bahwa tari tradisional merupakan kesenian yang terbentuk oleh sejarah cukup panjang dan selalu berpijak pada aturan-aturan tradisi yang sudah ada. Selain dilestarikan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, tarian jenis ini terikat oleh fungsi yang membuatnya diciptakan. Tersebutlah salah satunya di Indonesia, yakni tari kejai, yang keberadaannya melekat pada upacara adat perkawinan. Upacara kejai di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Tari kejai adalah kesenian tradisi yang disajikan oleh para penari berpasangan putra dan putri yang umumnya berjumlah ganjil, yang diharuskan dari suku yang berbeda. Sebagai bagian dari rangkaian upacara adat perkawinan, tari ini tidak hanya dibawakan oleh penarinya saja, melainkan juga melibatkan mempelai pria dan wanitanya sebagai pertanda pelepasan masa lajang kedua mempelai. Perihal namanya, yang juga sama dengan nama upacaranya, upacara kejai. Nama kejai berasal dari bahasa Rejang yang artinya perayaan besar. Selain difungsikan sebagai hiburan dalam upacara adat serta sebagai ajang perkenalan antara bujang dan gadis, tari ini juga merupakan tarian sakral yang mengandung nilai mistis. Dalam penyajiannya ada beberapa aturan yang wajib dipenuhi, termasuk para penari perempuannya harus masih perawan dan dalam keadaan suci. Perihal jumlah pasangan penari ganjil, diyakini jumlah tersebut akan digenapi oleh arwah nenek moyang. Selain itu, pelaksanaan upacaranya juga disertai dengan pemotongan beberapa kerbau, kambing, atau sapi sebagai syarat yang diwajibkan. Ketika merujuk pada Wikipedia, sejarah lainnya, tarian tradisional Bengkulu ini bermula di tahun 1468. Dimulai dari laporan seorang pedagang Pase bernama Hasanuddin Al-Fase yang berniaga ke Bengkulu. Ada juga keterangan dari Fatahillah Al-Fase yang berkunjung ke Tanah Rejang di tahun 1532. Untuk pertama kalinya, upacara kejai beserta penyajian tari kejai diadakan saat pernikahan Putri Senggang dengan Biku Bermano. Ada kisah yang menyebutkan bahwa buku pelaksanaan kejai tersebut disimpan di dalam perut Biku Bermano. Tarian ini dipercayai telah ada sebelum kedatangan para biku dari Majapahit. Semenjak mereka datang, alat musiknya diganti dengan alat dari logam seperti yang digunakan hingga saat ini. Upacara kejai ini dilaksanakan dengan durasi kurang lebih yang sangat panjang. Ada yang sampai 9 bulan, 3 bulan, 15 hari, serta ada juga yang hanya 3 hari berturut-turut. Oleh karena itu, kejai disebut sebagai hajatan terbesar yang biasanya hanya dilaksanakan oleh orang-orang mampu. Sebelum tari kejai dimulai, salah satu syarat adalah melaksanakan upacara kejai. Tarian ini disajikan pada waktu acara yang disebut bimbang adat atau puncak pernikahan di sebuah panggung terbuka yang dinamakan balai kejai. Awalnya, para penari menyambut kedatangan kedua mempelai dengan membawa cerano berisi sirih sebagai lambang penghormatan. Para penari mengikuti kedua mempelai bersama pihak keluarga menuju balai kejai. Di balai tersebut, para penari memulai dengan gerak sembah yang dilakukan 3 kali, yakni kepada pengurus adat, tamu, dan sembah untuk pasangan penari sebagai salam perkenalan dan mengajak menari. Gerakan selanjutnya adalah gerakan beradab salah pinggang, yang mana antara penari putra dan putri tidaklah sama. Setelah itu, mereka berjalan mengelilingi penai atau meja sesaji dan bertukar tempat. Dalam hal ini, penari putri membawakan gerak elang menyongsong angin, sementara penari putra melakukan gerak yang disebut ngajak. Kemudian, para penari pun kembali bertukar tempat atau kembali ke arenanya semula dan memulai gerakan patah dayung. Mereka berjalan di tempat sebanyak 8 hitungan, memulai dengan kaki kanan, posisi badan tegak lurus, dan pandangan menghadap ke pasangan penari. Tarian kejai disajikan dengan diiringi alat musik tradisional berupa 1 buah gong, 5 buah kulintang, dan 1 buah redap. Seperangkat alat musik ini sangatlah penting keberadaannya. Bahkan, sebelum memulai tarian, ada ritual khusus untuk penurunan alat musik dari tempat penyimpanan yang disebut Temuk Unggung Kulintang. Selain alat musik, tarian ini juga diiringi oleh beberapa lagu khas Rejang yang sebelumnya telah disepakati.
Dalam suatu pertunjukan tari, rias tidak bisa lepas dari busana dan menjadi satu kesatuan yang mendukung unsur keindahan visual. Meski sederhana, keduanya penting untuk menarik perhatian penonton. Untuk tata rias penari putri menggunakan rias panggung, yakni rias cantik, sedangkan penari putra menggunakan riasan natural. Dalam hal busana, penari kejai menggunakan busana adat rejang dari lebong. Penari putra menggunakan baju khas Belango hitam, celana dasar hitam, penutup kepala atau ceulau, selempang kanan kiri, songket dan keris. Adapun penari putrinya menggunakan baju kurung beludru warna merah bertabur logam kuning emas, mengenakan songket, selendang motif pucuk rebung di bagian bawah, dan memakai gelang serta burung-burung. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan yang baik ini. Ini merupakan salah satu tradisi rejang yang disebut dengan tari kejai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.